nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Belum hidup kan? Oh, belum hidup. Kitab Sunan Abi Dawud, Kitab Thaharah, bab yang ke-132, babus sholati fi thawbil ladzi yusibu ahlahu fihi. Bab sholat fi thawbi, pada kain, pada baju, yang memakai baju, yang mengenakan baju, alladzi yang yusibu ahlahu fihi, dia mengumpuli keluarganya, istrinya, fihi, dengan baju itu tadi. Jadi sholat menggunakan baju yang dia gunakan ketika mengumpuli istrinya, ya. Hadis ke-366. Qala hadatsana Isa ibnu Hamadin al-Misriyu qala akhbarana al-Laitsu qala an Yazid bin Abi Habib qala an Suwaid ibni Qais qala an Muawiyah bin Hudaj, Muawiyah bin Hudaj, an Muawiyah bin Abi Sufyan, dari Muawiyah bin Abi Sufyan, annahu, bahwasanya dia, Muawiyah bin Abi Sufyan ini, sa'ala ukhtahu, bertanya kepada kakak perempuannya, ya, saudara perempuannya, yakni Ummu Habibah. Yang Ummu Habibah itu adalah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yusolli fi tsaubi, yusolli salat fi tsaubi, dengan mengenakan baju, pakaian, alladzi yang yujami'uha fihi, dia mengumpulinya, dia Nabi mengumpuli Ummu Habibah fihi, dengan pakaian itu tadi. Maqalat, maka Ummu Habibah mengatakan, menjawab, na'am, iya. Idza babila lam yara fihi adzan, lam yara, beliau tidak melihat, fihi, padanya, adzan, kotoran atau najis maksudnya, ya. Tidak bisa. Bahas ini lagi. Masalah lagi, mati lagi. Mati hidup lagi. Udah. Baterainya. Harus dicas dulu. Oh, silahkan. Bisa. Jadi Ummu Habibah membenarkan iya apabila beliau tidak melihat ada masalah di situ. Masalahnya apa? Kotoran atau najis di situ, ya. Jadi dari sini kalau hadisnya sendiri, kalau Albani sahih, ya, Musnad Ahmad, di Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Darimi. Ini yang di Sunan Ibnu Majah tadi sempat saya cari di kitabnya, ya. Biasanya aku sambil tok, bukan ini kitabnya ada. Sunan Darimi juga ada ini di hadis itu, ya. Ummu Habibah adalah Romlah
binti Abu Sufyan. Abu Sufyan itu nama aslinya Sokhr bin Harb bin Umayyah. Ibunya Abu Sufyan itu adalah Sofiyah binti Abul As al-Umayyah. Sofiyah itu saudara kandungnya Affan bin Abul As. Affan itu bapaknya Utsman bin Affan. Makanya Utsman bin Affan kan dekat dengan itu ya, Bani Umayyah juga kayak kita dengan. Jadi Affan bin Abul As. Nah, ini kalau ibunya Muawiyah itu Sofiyah binti Abul As. Ibunya Muawiyah, saudara kandungnya bapaknya Utsman. Jadi model nak dulur berarti ya. Muawiyah dengan Utsman itu nak dulur. Sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, suami Ummu Habibah namanya adalah Ubaidullah bin Jahash. Ubaidullah bin Jahash itu saudara laki-lakinya Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash itu istrinya Nabi Zainab binti Jahash. Itu saudaranya Zainab, Ubaidullah bin Jahash ini. Itu yang dulu dari suaminya Ummu Habibah. Nah, dua orang itu kemudian bersama muslimin yang lain hijrah ke Habasyah. Ketika disuruh hijrah oleh Nabi, ini termasuk yang berangkat dua suami istri ini ya, sama-sama muslim. Tapi ketika sampai di Habasyah sekian lama itu suaminya terus berubah jadi suka mabuk gitu, kemudian ganti agama, bahkan bukan Islam nih wong Kristen di sana, malah dia melu Kristen sisan gitu. Si Ubaidullah bin Jahash ini. Lalu ceritanya panjang kan ya, Zainab tuh sedih, kok Zainab siapa? Ummu Habibah piye ning tanah terasing, tanah asing gini kok ya suaminya malah jadi kafir sisan. Gitu lama gitu, akhirnya sampai saat waktunya Nabi kemudian menikahi Ummu Habibah melalui Najasyi, ngirim surat ke Raja Najasyi, terus ditawarkan kepada Ummu Habibah mau enggak jadi istri Nabi, terus mau gitu jadi istri Nabi SAW. Kalau tidak salah wali nikahnya itu Khalid bin Sa'id bin As, kalau tidak salah ya. Khalid bin Sa'id bin As salah satu sahabat Nabi yang juga hijrah di sana, jadi wali nikahnya. Lah Abu Sufyan kafir gitu ya, dan di Mekah. Lah ini di Habasyah sana wali nikah, kemudian suatu saat balik ke Madinah, sudah di Madinah ya, balik ke Madinah, sudah hijrah ke Madinah, lalu jadi Ummahatul Muslimin. Dan sebelumnya sudah jadi istri Nabi tapi kan belum berkumpul ya. Sudah itu kemudian pindah ke Madinah, balik ke Madinah, terus berkumpul dengan Nabi SAW. Jadi menjadi terasing di negeri asing, ini kan ceritanya si Ummu Habibah ini, karena suaminya Abu Kristen malahan. Ummu Habibah termasuk salah seorang wanita yang paling banyak riwayat hadisnya dari Rasulullah SAW. Meriwayatkan 65 hadis, 2 diantaranya muttafaqun alaih, 1 diantaranya diriwayatkan oleh Muslim. Jadi diantara 65 hadis itu, yang 2 itu diriwayatkan Bukhari Muslim, yang 1 diriwayatkan oleh Muslim saja, yang lainnya diriwayatkan oleh yang lainnya. Itu. Ini tentang cerita Ummu Habibah dulu ya. Kan mungkin sebagian belum tahu itu, Ummu Habibah itu anaknya Abu Sufyan. Jadi Nabi itu punya istri, salah satunya adalah anaknya Abu Sufyan itu, Ummu Habibah itu tadi. Yang nanti apa istilahnya? Abu Sufyan waktu datang ke Madinah bertamu itu, tempat anaknya ini lemek gitu ya, ada tikar biasa dipakai Rasulullah. Kemudian di situ tidak boleh sama anaknya, jangan, itu tikarnya Rasulullah, itu tidak boleh itu, karena waktu Abu Sufyan masih kafir, belum masuk Islam, di akhir-akhir dia menjelang masuk Islam ini. Itu ya, baik bagi sini tadi. Jadi isi hadis ini ya sekarang, tadi sudah selesai. Sekarang Nabi itu mengerjakan sholat dengan mengenakan baju yang beliau kenakan saat mengumpuli istrinya, bila beliau tidak melihat adanya najis atau sesuatu yang menjijikkan padanya. Ada qadarah yang makhlurah atau yang najasa.
mungkin tidak najis tapi menjijikkan, ya tidak pakai atau dibersihkan dulu gitu loh. Tapi kalau ternyata tidak, ya nggak apa-apa. Jadi artinya ketika jima itu tidak kok belejet, udah belejet ya tidak pakai kain juga ditutupi, kan soalnya emang gitu kan, ada kain yang untuk nutupi gitu. Jadi apakah selimut atau apa, prinsipnya ditutupi begitu lalu berjima. Lah kain yang dipakai itu tadi itu boleh digunakan untuk sholat kalau memang tidak kena najis atau tidak kena kotoran gitu. Kemudian najis ada atau sesuatu yang menjijikkan itu adalah bekas mani atau madhi. Kalau madhi kan najis ya, atau cairan lembab kemaluan perempuan itu. Jadi ada yang keluar cairan itu kan, itu yang dikatakan najis atau menjijikkan. Maka kemudian pembahasan fikihnya sekarang, hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama untuk menyatakan najisnya mani. Lah mani itu najis apa enggak? Itu memang mukhtalaf, diperselisihkan gitu. Saya ikuti ulama yang mengatakan tidak najis. Mani itu enggak najis. Kalau kencing najis, tapi kalau mani tidak najis. Bahwa orang jijik iyalah itu, bersihkan iya, bersihkannya bukan karena najis, karena menjijikkan itu, gitu ya. Kan dia lengket juga kan ya, tidak enak, baunya juga tidak enak, maka dibersihkan. Nah, kenapa kok dikatakan najis ya? Karena itu tadi Nabi kan tidak memakai kalau itu ada azza tadi kan ya, dianggap azanya itu ya maninya itu tadi. Ya, kalau gitu berarti jadi najis. Kalau adanya diartikan mani atau najis ya berarti jadi najis. Ulama lainnya menolak pengambilan dalil dari hadis ini untuk menyatakan najisnya mani. Hanya saja mani itu menjijikkan. Menjijikkannya iya, ya ada yang menjijikkan tapi tidak najis, ada juga yang najis dan menjijikkan, ada juga najis yang mungkin tidak menjijikkan tapi najis, maka itu juga harus dibersihkan. Baju yang dikenakan ketika sholat harus bersih dari najis. Selain itu sebaiknya ia juga bersih dari hal yang menjijikkan atau berbau tidak enak karena mengganggu orang yang sholat dan orang yang di dekatnya gitu. Ini hal lain ya, hal lain orang itu kalau sholat itu jogo, apalagi sholat jamaah ya, jogo samping kiwa samping tangannya kena keganggu gitu loh. Maka kalau laki-laki, terutama laki-laki ya, pakai minyak wangi, baunya harum gitu, biar orang sekitarnya itu tidak membau kita dengan bau yang tidak enak. Pokoknya dengan jari kai, mesti ambune ora enak lah kan, tidak enak tau ya. Dijauhi orang gara-gara bau yang tidak sedap. Maka ya dijaga, dibersihkan begitu. Ya. Kalau di masjid memang seperti itu keadaannya. Ada itu saudara kita itu haji sakit itu loh, kusta ya, kusta apa namanya, yang tangan lepra itu, tangannya kadang-kadang pukul sendiri gitu. Nah itu kan harusnya diperiksa lagi, kalau sampai parah itu dibawa ke daerah Jepara sana, gratis. Setahu saya sampai sekarang ini masih gratis karena ada saudara kita yang lain sakit gitu, kemudian dibawa ke puskesmas, bawa ke rumah sakit, kemudian akhirnya dikirim ke sana, ke Jepara sana, tempat rumah sakit rehabilitasi orang-orang sakit kusta itu. Katanya sih di dekat pantai, katanya, saya belum pernah lihat ya, cuma diberitahu daerah Jepara sana sampai sebulan atau setengah bulan atau berapa sembuh sudah, ibu balik lagi ke desanya. Nah ada saudara kita yang lain sakit gitu tapi nggak mau berobat, berobatnya gratis, ragam berobat, akhirnya kalau dia nganter tidak ditutupi gitu loh. Jadi misalnya sini kena nggak ditutupi, nggak dikasih apa gitu, sehingga nek pas ngaji gitu dodi gitu. Bagi cedaknya kayak tangannya putel, bukan buat tangan, dirijine putel apa gitu loh. Jadi jijik kan ya. Nah gitu itu juga harusnya tidak dilakukan. Biar apa? Biar orang lain itu tidak terganggu oleh kita kan gitu loh. Nah ini kembali ke bahasan ini tadi. Tapi kalau dilihat di situ, walaupun itu tadi dipakai untuk jimat tapi bersih, ya nggak apa-apa. Berarti kan tidak ganggu orang gitu loh ya.
Tapi kalau ternyata itu kotor atau menjijikan atau apa, ya itu mengganggu orang, ya di apa namanya, diganti dengan yang lain. Itu ada brosurnya, bisa diambil ya, belum dapat brosur. Baik ya, ini yang 132, hadis ke-366. Barangkali ada pertanyaan, kalau ada silakan. Lanjut ya, 133 bab yang ke 133, bab sholati fi syu'urin nisa. Bab sholat pada sarungnya kaum wanita. Syu'ur itu asalnya bukan tidak mesti sarung ya. Nah, di sini maksudnya sarung. Apa itu namanya? Pakaian yang dikenakan nempel ke kulit, itu namanya syu'ur. Dari kata syiar. Syiar jamaknya syu'ur. Pakaian dalam gitu, cuman saya khawatir kalau disalahpahami. Pakaian dalam itu bukan kok, maaf, kayak orang sekarang ya ada underwear itu bukan mesti begitu. Pakaian dalam itu bisa jadi cuman kain saja, kain segi empat gitu loh. Zaman dulu ya, beda dengan pakaian dalam sekarang ini. Kita baca dulu hadisnya ya. 367. Qala hadatsana Ubaidullah ibnu Mu'adz, qala hadatsana Abi, yakni Mu'adz, qala hadatsana Al-Ash'as, qala an Muhammad bin Sirin, qala an Abdillah bin Syakik, qala an Aisyata, dari Aisyah, qala dia berkata, Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah SAW itu la yusolli, tidak sholat, tidak melakukan sholat, fi syu'urina, pada syu'ur kami, tidak pakai sarung kami, atau bukan cuma sarung ya, kain yang menempel ke tubuh. Au fi luhufina, atau pada luhuf itu selimut, lihaf, kain yang di luar yang dipakai kedua itu, kain rangkepan. Kalau Ubaidullah syakka Abi, Ubaidullah mengatakan bapakku itu ragu-ragu, syu'urina au luhufina gitu loh, ragu-ragunya itu. Kalau syu'ur pakaian yang di dalam, luhuf yang di luar. Syu'ur adalah bentuk jamak dari syiar, pakaian dalam, pakaian yang menempel kulit. Ini saya kasih tambahan karena khawatir disalahpahami, sok celana kok nganggo pakaian dalam memang itu, bukan gitu ya. Maksudnya bukan begitu. Yang dimaksud pada hadis ini adalah sarung yang biasa dikenakan orang untuk menutupi tubuh. Gitu. Syiar adalah pakaian dalam, sedangkan disar itu pakaian luar. Kalau syiar itu pakaian dalam, pakaian yang menempel ke tubuh, ada lagi ya, disar pakaian luar. Ini kalau zaman dulu kan orang tidak dikenal kayak sekarang nih, pakai celana, maaf ya, celana dalam, pakai baju dalam, underwear itu kan tidak dikenal gitu. Just pakai pakaian dalam, pakaian luar gitu saja. Tapi wujudnya tidak sebagus sekarang ini kan, itu gitu. Makanya apalagi kalau saudara-saudara kita yang jamaah tabligh itu, yang saya tahu ya, jaulah itu, mereka kan maaf tidak pakai celana dalam itu, kan nggak pakai itu. Jadi celana ya celana itu saja, biasanya dibuat rangkap dua gitu. Jadi yang saya tahu, misalnya mereka pakai celana panjang saja gitu, celana panjang itu masih kurang karena masih satu rangkap, satu lembar. Makanya terus pakai celana panjang, terus pakai gomisnya panjang sampai ke lutut gitu loh. Nah itu udah double berarti, double. Tapi ya itu ya apa namanya ya, kainnya ya itu saja, tidak pakai, maaf kalau orang Jawa pakai sempak gitu, pakai celana dalam itu enggak pakai itu. Ketika saya tanya, loh kok orang ngono apa? Katanya itu pertimbangan kepraktisan, karena kan mereka tinggalnya di tempat-tempat masjid gitu kan, di tempat yang open space gitu loh ya, makanya kita dari mana. Nah nek jaringi itu kan isi-isi itu gitu. Jaringi itu nanti isi-isi itu. Alasannya itu, oh udah tahu seperti itu. Oh baru tahu saya. Jadi
Makanya terus yang dijarang di luar ya pakai celana panjang gitu. Untuk celana pendeknya ya pokoknya di bawah lutut itu kan ya segitu itu ya. Atau yang paling nyunah kan celana itu antara apa kaki, mata kaki dan apa namanya kok bedes tuh jenenge dengkul itu jenenge apa? Lutut. Nah, pertengahan lutut, pertengahan betis itu ya. Nah segitu itu yang paling nyunah kan gitu lah segitu itu. Nah itu kalau cuma pakai sekali saja satu lembar saja kan pasti kurang, makanya terus dikasih tambahan itu gomis yang panjang itu, bukan gomis ya, jadi kalau gomis mungkin sampai ke bawah, ini cuma baju panjang 3/4 kalau bis itu 3/4 kita tekan ngisor banget nih orang dulu, setidaknya sampai ke bawah sampai ke lutut atau kurang sedikit dari lutut ke atas sedikit. Untuk menerangkan ini itu salah satunya pakai hadis ini. Nabi SAW saat berpidato kepada orang-orang Ansor itu akan memahamkan kita tentang syiar dan disar. Ini hal lain sebenarnya enggak, tapi saya muatkan di sini untuk menerangkan syiar dan disar. Ceritanya kan gini, ini saya potong ini karena hadisnya agak panjang. Ketika perang Hunain, silakan dicek di Sahih Bukhari ada, di Sahih Muslim juga ada. Habis perang Hunain itu tuh Nabi itu membagi-bagikan harta kepada orang-orang Mekah. Itu kan sudah waktu Mekah ya, waktu Mekah lalu perang Hunain. Nabi kan punya ghanimah banyak dari suku Hawazin itu dan dari yang lain, ada ghanimah cukup banyak. Terus Nabi itu membagi-bagikan ghanimah dalam jumlah banyak, ada kambing, ada sapi, ada macam-macam itu, bahkan pada orang-orang yang baru saja masuk Islam malah. Orang-orang Mekah baru masuk Islam dikasih, kowe bagianmu wedhus 100. Ini sapi piro gitu, kasih banyak-banyak gitu loh. Akhirnya dan orang-orang Ansor yang melancani Nabi dari Madinah sampai ke Mekah atau Mekah itu, dan orang-orang Muhajirin yang lawas-lawas itu mereka tidak dikasih apa-apa. Belas, tidak orang dikasih. Wala kambing 1 juga enggak. Sama sekarang dikasih. Lalu kelesian mereka itu, iya ya, bigis ketemu karo dulur-dulure wong Mekah, kita dilupakan ini, tadi kayak popo kita ini, gitu. Lalu tapi pidato panjang pidatonya kan, yang kumpul guys, Ansor kon kumpul, pidato ini di bagian akhirnya ngomong begini ini Nabi, ini bagian akhir dari pidatonya ya. Atardona an yadhhaban nas bisyati wal ba'ir, apakah kalian ridho? Tidakkah kalian ridho atau tidakkah kalian tidak ridho ayat haban nas bahwa orang-orang itu pergi bisyati wal ba'ir dengan membawa kambing dan unta. Syah itu kan kambing ya, ba'ir unta. Wa tadhhabuna bin nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan kalian pergi membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ila rihalikum, ke rumah kalian. Rihal itu bisa kendaraan, bisa rumah ya. Saiki lho wong-wong kae, wong Mekah mulih nggawa wedhus, nggawa unta. Lah kowe iki lho mulih nggawa Nabi lho. Bukan gitu toh ya. Saya nanti pulang ke Madinah. Laulal hijrah lakuntum ra'an minal ansor. Kalau bukan karena hijrah, aku itu menjadi seorang laki-laki dari kalangan Ansor. Nek ora karena hijrah aku jadi wong Ansor. Mergane orang Ansor itu utama gitu. Cuman Nabi tidak bisa jadi orang Ansor. Lah Muhajirin kok kan gitu toh ya. Nabi kan hijrah. Tidak bisa jadi orang Ansor, kenapa? Ya tidak bisanya karena keadaan. Beliau itu hijrah berarti Muhajirin. Nah, itu. Orang Ansor kan orang yang tinggal di Madinah sejak awal. Memang orang Madinah gitu. Tapi bukan orang Madinah. Ya, sekaligus saya nyimpang dikit lagi gitu. Jadi Muhajirin sama Ansor itu penamaan yang bukan karena ormas, itu bukan loh ya. Kenapa? Ya karena jenenge memang itu, jenenge lain raiso. Kayak kita lahir sebagai orang Jawa, sebagian besar dari kita ya. Sebut wong Jawa kan bener loh. Kita ngaku aku itu wong Jawa, wong Sunda, ya malah ngapusi loh. Kan gitu enggak bisa kan. Dong lahir sudah dalam keadaan jadi orang Jawa kok. Gitu loh. Itu juga sama. Orang dari Mekah ke Madinah berhijrah disebut Muhajirin. Orang di Madinah nolong orang yang berhijrah kepada mereka disebut orang Ansor. Nah gitu. Jadi tidak bisa saling menggantikan. Kami mengatakan kalau bukan karena hijrah gitu, saya pilih jadi wong Ansor. Tapi karena hijrah kan enggak bisa. Ya tetap Muhajirin.
Walau salakan nasu wadian wasyiban, kalau saja orang-orang itu melalui salakan menempuh wadian wasyiban, wadi itu lembah, syiban itu jalan di lereng gunung, syiab lereng-lereng gunung. La salak tu wadiyal ansor wasyibah, aku akan menempuh lembahnya orang Ansor dan syiabnya, lereng gunungnya orang Ansor. Nah, lalu maksudnya gini loh, saya potong ya. Ini nek wong delok jalan, karena ngeliat kono lewat kono lewat kono. Aku kata Nabi, aku ngikuti jalan sing diliwati wong Ansor. Nah, gitu loh. Lembah yang dilewati orang Ansor, lereng yang dilewati orang Ansor. Saya melu situ karena pengen dekat dengan orang Ansor, kata Nabi gitu. Al ansoru syiar wa nasu disar. Nah ini ansor itu pakaian dalam, pakaian yang nemplek ke kulit. Wa nasu disar, manusia itu pakaian luar, pakaian yang tidak nempel ke kulit. Iya, saya ini ya, saya pakai kaos nih di dalam ini. Kaos ini kan nempel ke kulit ya. Ini pakaian dalam, yang ini baju ini pakaian luar kan gitu. Ini pakai jaket lagi atau pakai sweater atau pakai apa rompi gitu, ini pakaian lebih luar lagi. Bedanya apa? Pakaian dalam sama pakaian luar. Pakaian luar itu akan mudah dilepas. Tapi kalau pakaian dalam lebih sulit dilepas. Lebih lama dipakainya gitu loh. Kan kita kalau mau ngelepas pakaian dalam itu harus pakaian luar dulu dilepas lah ya. Kan raiso pakaian dalam dilepas, jawabannya CNN. Jadi raiso gitu. Harus dilepas dulu pakaian luar baru pakaian dalam. Maka kalau pakaian dalam dilepas itu artinya pakaian luar mesti dilepas. Tapi kalau pakaian luar dilepas, belum tentu pakaian dalam dilepas. Kan gitu. Berarti pemakaiannya lebih panjang dari pakaian luar. Selain itu, ini juga menunjukkan kedekatan. Karena pakaian dalam itu dekat dengan tubuh kita, lebih dekat daripada pakaian luar. Maka maksudnya orang Ansor itu lebih dekat kepada Nabi daripada selain mereka. Gitu loh. Nah ya. Innakum satalqauna ba'di usrotan, maka kalian akan menjumpai sesudah sepeninggalku ini usrotan atau asarotan, pilih kasih, ban sinde ban siladan. Satunya dimban pakai cinde, pakai jarik itu ya, satunya pakai siladan itu pring gitu ya. Pring itu apa? Bambu yang landep itu, di ban pakai itu kan, di sini lorong apa ya, di sini mau sejarik selindang kan enak, maksudnya pilih kasih ban cindi ban siladan. Pas biru maka bersabarlah kalian hatta talaqauni, sampai kalian bertemu dengan aku alal haud, di haud itu telaga, telaganya Nabi nanti di akhirat ada telaga disebut dengan al-kausar itu ya, al-kausar. Nah ini untuk menerangkan tadi ada syiar, ada disar tadi. Wal ansoru syiar wan nasu disar. Nah sudah dipidato ini begini kan, orang Ansor terus nangis kabeh itu. Sadar mereka loh, wong harta dunia dibandingkan Nabi orang apa-apa nih, pilih karo Nabi gitu ya. Wong mulai wedhus nggo wedhus 100 karo Nabi siji apik itu ya, apik Nabi siji. Oh jangan wedhus 100, wedhus 1000, wedhus sak yuta wae lho ya, tetep apik lebih mulia Nabi to nggih. Di samping dibandingkan dengan manusia saja, manusia biasa lebih mulia Nabi kok, bukan gitu ya. Mereka disadarkan bahwa orang-orang itu dikasih harta dunia karena mereka masih baru masuk Islam. Nek orang Ansor wis ora perlu, orang Ansor itu orang-orang wis ora mung kayak wedi kelangan dunia, malah banyak memberikan dunia untuk Islam ini kan gitu. Sekarang kembali ke bahasan kita. Dilarangnya sholat dengan mengenakan pakaian dalam yang dikenakan wanita saat haidnya itu karena dikhawatirkan terkena sedikit darah haid. Padahal bersihnya pakaian merupakan syarat sahnya sholat. Lah ning nek ora keneng piye? Lah nanti ada ruksohnya makanya ya. Prinsipnya ini sekedar kehati-hatian, ikhtiyati istilahnya. Karena biasanya begitu kan terkena sedikit atau bagaimana, maka enggak usah pakai itu, lebih aman. Tidur mengenakan kain yang menempel tubuh wanita haid itu diperbolehkan. Jadi kalau tidur suami bersama istrinya, itu istrinya sedang haid, suaminya tidur sama istrinya boleh, nggak apa-apa. Pakai kainnya situ ya nggak apa-apa, boleh. Atau kain dipakai berdua ya boleh saja, asal tidak jima saja,
Kalau cara Nabi kan istrinya menutup kemaluannya, jadi ditutupi sehingga tidak jima dengan Rasulullah. Tapi semuanya boleh dilakukan selain jima. Islam mengajari pemeluknya menjaga kebersihan dan kesucian sebaik-baiknya, menjadikannya sebagai salah satu syarat sahnya sholat. Kesucian baju, kesucian tempat, kesucian pakaian, kesucian tubuh, itu salah satu syarat sahnya sholat. Kalau kita sholat belum suci, ya tidak sah sholatnya, gitu ya. Maka dijaga kesuciannya dengan toharoh yang benar. Ada pertanyaan? 368. Qala hadatsana Al-Hasan bin Ali, qala hadatsana Sulaiman bin Harbin, qala hadatsana Hammadun, qala an Hisyamin, qala an Ibnu Sirin, qala an Aisyata, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana adalah Nabi itu la yusolli fi malahifina. Beliau tidak sholat pada selimut-selimut kami. Lihaf tadi ya, malahif. Qala Hammadun, Hamad berkata, wasami itu Sa'id bin Abi Sodakoh. Qala Sa'id bin Abu Sodakoh berkata, sa'atu Muhammadan. Aku bertanya kepada Muhammad. Muhammad ini Muhammad bin Sirin ya, nanti ada keterangannya di bawah. Muhammad yang disebut oleh Sa'id adalah Muhammad bin Sirin. Falam yuhadisni, tapi beliau tidak menceritakan hadis ini kepadaku. Hanya hadis ini bagaimana ya Syekh Muhammad? Tidak jawab, tidak menceritakan hadis. Waqala, dan dia berkata, si siapa Muhammad tadi mengatakan, Muhammad bin Sirin, sami tuhu mundu zaman. Aku itu sudah mendengar hadis itu sudah cukup lama. Mundu zaman artinya suwe gitu loh. Wala adri miman sami tuhu, dan aku tidak tahu dari siapa aku mendengar hadis itu. Saya nyampaikan hadis itu sopo ya, saya sudah lupa, sudah tidak ingat lagi. Wala adris asami tuhu min sabtin au la, dan saya tidak tahu apakah aku mendengar hadis itu dari orang yang sabet, teguh, maksudnya sikot ya, terpercaya, au la, atau tidak. Fasalu anhu, maka kalian tanyalah tentang itu, tentang hadis itu. Jadi sopo sing meriwayatkan itu, saya riwayatkan pada siapa, dari siapa itu saya lupa gitu. Kata Muhammad itu tadi, Muhammad bin Sirin itu. Di sini ada di Musnad Ahmad, jadi Sunan Abu Dawud juga yang di 367 ya, ini jadi torofnya. Ada juga di 645. Di Sunan Tirmidzi Kitab Safar juga 600, Sunan Nasa'i Kitab Zinah hadis ke 5366. Keterangan, Nabi SAW tidak mengerjakan sholat dengan mengenakan selimut atau beralas selimut yang dikenakan para istri beliau ketika menjalani haid. Tidak pakai itu. Tadi kan pakaian beliau sendiri kan, beliau berpakaian itu lalu menghubungi istri. Nah ini ketika istrinya itu haid, pakai kain atau pakai selimut atau pakai apa, Nabi tidak sholat dengan itu. Ya dengan baju yang lain tentunya gitu. Selimut termasuk disar, pakaian luar. Tetapi itu pun Nabi tidak mengenakannya ketika mengerjakan sholat. Kalau syiar itu kan pakaian dalam yang nempel, yang logikanya kan darah head atau kalau orang head ada kotoran itu kan nempelnya di bagian dalam, artinya pakaian yang dikenakan yang nempel dengan tubuhnya itu. Maka harusnya yang disar, yang pakaian luar itu tidak kena. Harusnya gitu. Itu pun Nabi tidak menggunakan. Itu kalau masalah disar itu ada juga kan, ada juga ayat ya. Ya ayyuhal muddatsir gitu loh. Itu kan disar juga itu. Muddatsir itu berselimut, maksudnya berkemul, itu kan pakaian luar juga, baju luar itu. Kan orang kok tangi utuh kemul kan betul nggih. Pakai baju dulu saya, pakai baju mungkin baju tidur atau apa gitu, terus baru pakai selimut kan gitu. Nah, itu pakaian luar sebenarnya. Abu Ubaid menerangkan bahwa lihaf adalah semua jenis kain yang bisa digunakan untuk menutupi tubuh. Nah, tidak mesti selimut, pokoknya kain untuk menutupi tubuh itu namanya lihaf.
Muhammad yang disebut oleh Sa'ad adalah Sa'id ya, Muhammad bin Sirin atau Ibnu Sirin. Hadis yang dimaksudkan adalah hadis yang sekarang kita bicarakan ini. Jadi ketika tanya kepada Muhammad bin Sirin, dulu dapatnya dari siapa lah, itu dia lupa, ini kan Ibnu Sirin ya. Hasan bin, kita lihat di hadisnya itu jam 368 itu ya. Hasan bin Ali, Sulaiman bin Harab, Hamad, Hisham, terus Ibnu Sirin, terus Aisyah. Di sini dari Aisyah. Cuman Ibnu Sirin itu tidak tahu itu. Karena yang biar ini ya Aisyah apa bukan, lupa barangkali ya. Ada yang seperti itu. Karena ketidaktahuan Sa'id inilah, maka dia nyuruh orang-orang menanyakan kepada selain dia. Sebenarnya periwayatan siapakah hadis-hadis ini, dari siapa? Oh, dari Aisyah betul atau dari yang lainnya? Nah ini gitu. Jujur ya, artinya jenenge lali apa enggak tahu, lupa. Yang tadi kan yang 367 tadi kan an Muhammad bin Sirin, terus an Abdillah bin Syakik dulu tuh ya. Abdullah bin Syakik baru an Aisyah di 367 ya kalau kita bandingkan sanadnya. Kalau yang di sini kan an Ibnu Sirin an Aisyah. Nah, kan gitu. Dan ini lewatnya langsung seko Aisyah atau lewat tadi dulu, perantara orang lain dulu. Perantara siapa tadi? Si Abdullah bin Syakik itu dulu. Nah, gini-gini rawi kalau dia tidak bisa memastikan jatuh hukumnya, jadi hadisnya itu ditawakufkan. Itu ya tidak dipakai, itu tidak langsung dikatakan dhaif, tapi mau ditawakufkan dulu, dihentikan dulu. Tidak digunakan sebagai dalil akhirnya tetepan karena tidak meyakinkan kesahihannya. Jadi karena ketidaktahuan Sa'id ini, maka dia nyuruh orang-orang menanyakan kepada selain dirinya. Sebenarnya dari periwayatan siapakah hadis-hadis itu. Nah terus wong dhewe ora ngerti kok takon wong liya lah. Mungkin kan perawinya enggak hanya dia gitu, ada perawi yang lain. Pas ngaji ini loh ya, ngaji ada beberapa orang itu kan. Tapi dia juga bisa meriwayatkan hadis yang sama dengan itu. Ada pertanyaan? Sebelum ke bab berikutnya, silakan. Itu orang orang itu ada yang tidak kemampuan untuk istilahnya puasa bunga seperti bunga itu kan bunga itu kan menggunakan hadis ini bukan tapi terus daripada nggak saya dari kemana saja itu boleh saja, boleh. Jadi anak dapat pahala puasa sunnah ya. Anak lembuh saja biar dapat pahala sholat sunnah ya, boleh saja. Mengharapkan gitu, hadisnya juga bisa dipakai ya. Salam. Udah habisan brosur. Jadi prinsipnya semua yang dijadikan dalam hadis itu asal hadisnya sahih atau hasan gitu aja lah ya. Sahih atau hasan, makbul, diharapkan itu boleh. Kayak orang esok di subuh tidak bangkit dari tempat duduknya, zikir sampai terbit fajar, itu terbit matahari. Terus dia sholat 2 rakaat suruk itu loh ya. Pahalanya seperti pahala haji dan umroh itu kan. Tamatan aku esok haji, esok umroh aku tak ngene wae ya boleh gitu. Memang pahalanya ada. Ada lagi? Lanjut ya. 1, 3, 4. Babun fi rukhsati fi dzalika, ini yang dikatakan rukhsah tadi. Apakah harus begitu? Pokok terus enggak boleh pakai itu tadi. Kita lihat dulu hadisnya. 369. Qala tatsana Muhammad bin Sabbah ibn Sufyan. Qala tatsana Sufyan qala an Abi Ishaq Asy-Syaibani. Sang Asbani sami'ahu, dia mendengarnya min Abdillah bin Shaddad, dari Abdullah bin Shaddad yuhaditsuhu, dia menceritakan hadis kepadanya
An Maimunah dari Maimunah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sholat Nabi sholat wa alaihi mirtun, padanya itu ada mirt itu ya kain gitu ya, kain yang dipakai, kain segi empat atau kain sarung atau yang lain. Wa ala ba'di azwajihi minhu, dan pada sebagian salah seorang dari istri beliau minhu, sebagian darinya. Di kainnya itu mungkin alas sholat gitu ya barangkali, atau kain memang dipakai, terus sebagian dari kain tadi terinjak atau terkena tubuh dari salah seorang istri Nabi. Wahiyah haidun, sedangkan dia itu sedang haid. Istri Nabi itu sedang haid. Wa huwa yusolli wa huwa alaihi, dan beliau itu sholat sedangkan beliau memakai kain itu. Memakai itu bisa dipakai tubuh, bisa juga untuk alas gitu ya. Di sini sahih, diriwayatkan juga oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Mirt itu adalah kain atau pakaian yang biasa dikenakan kaum pria atau kaum wanita, baik berupa sarung itu pakaian bawah, maupun selendang pakaian atas. Kalau orang Arab kan yang atas disebut rida, selendang, kalau yang bawah disebut izar, sarung ya. Kadang-kadang terbuat dari bulu domba, kadang terbuat dari sutra atau bahan kain yang lainnya. Kain yang dikenakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengerjakan sholat itu sebagiannya mengenai tubuh istrinya yang sedang haid. Jadi panjang gitu ya barangkali, panjang terus, atau mungkin yang atas kan bisa juga, kain atas ini digobel-gobel di atas, bagian menjulur ke bawah sampai ke bawah, terus kena apa kaki, apa tangan atau tubuh yang lain dari istrinya yang sedang haid gitu loh. Hadis ini menjadi dalil bolehnya mengerjakan sholat di dekat wanita haid, bahkan bolehnya sebagian kain yang dikenakan itu mengenai tubuh wanita haid. Mungkin kainnya kena di situ, boleh, asal tidak dia sedang apa istilahnya kena najis dari darah haid tadi, tidak, tapi kena tubuhnya itu loh. Karena kan hal lain lagi nggih, sudah kita bahas atau belum, lupa saya. Yang najis dari wanita haid itu ya darah haidnya itu saja kan, tubuhnya kan nggak najis gitu. Jadi misalnya maaf wanita haid, terus kita salaman itu, kalau kita mahramnya atau suaminya itu ya salaman, ya ora apa-apa. Mau yang najis itu darah haidnya itu saja kok. Oke gitu loh. Jadi dipisahkan kan. Zaman dulu, zaman sebelum ada aturan Islam, artinya yang dikenal di kalangan orang-orang Yahudi terutama ya, mereka itu kalau ada seorang perempuan haid itu dikeluarkan dari rumah. Kalau dari rumah, jadi kayak ada rumah sendiri gitu ya, rumah kecil sendiri. Di situ dia makan minum di situ, tidak kemana-mana, kayak isolasi gitulah ya. Kayak penderita COVID gitu ya itu. Kayak neng kono, raneng di neng kono. Nanti sampai selesai haidnya baru keluar dari situ. Dulunya gitu. Nah itu disalahkan oleh Islam, tidak begitu loh. Bahkan jauh sekali perbandingan dengan Islam. Kalau Islam itu maaf, ini bukan masalah vulgar ya, cuman karena masalah fikih. Bahkan maaf bermesraan, berciuman apa suami istri itu enggak apa-apa. Itu tidak menjadikan dia kena najis, karena yang najis bukan orangnya kok, tapi darahnya itu loh yang najis. Nah gitu loh. Orangnya tidak boleh mengerjakan sholat karena dia masih mengeluarkan darah itu, dia sendiri masih dalam kondisi haid gitu ya. Nah di sini disampaikan bolehnya mengerjakan sholat di dekat wanita haid, bahkan boleh sebagian kain yang dikenakan itu mengenai tubuh wanita haid, asal bukan kena darah haidnya. Itu karena darahnya jadinya batal karena najis gitu ya. Kecipratan itu ya berarti najis. Ya. Karena tubuhnya, tangannya atau kakinya atau yang lain, wajahnya atau apa, boleh gitu. Yang terakhir 370 untuk kali ini, hadatsana Utsman bin Abi Syaibah qala hadatsana Waqi' ibnu Al-Jarrah qala hadatsana Talha bin Yahya qala an Ubaidillah ibni Abdillah ibni Utbah an Aisyah dari Aisyah. Qalat Aisyah berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Rasulullah SAW itu yusolli billail, sholat pada waktu malam, sholat malam ini. Wa ana ila jambihi, dan saya itu berada di sampingnya Nabi. Sholat malamnya Nabi itu di rumahnya Nabi itu ya kamar gitu saja kan, kecil kamarnya. Ya Aisyah ya tinggal di situ, mau di mana kamarnya cuma itu. Wa ana haidun, dan saya itu sedang haid. Wa alayya mirtun, dan saya itu pakai kain, di atas tubuh saya itu ada terbentang kain, li atasku, wa alaihi, dan atas Nabi ba'duhu sebagiannya. Saya itu punya kainnya itu di situ, kain di situ kan ya kena saya juga. Nah Nabi ternyata juga kena sebagian dari kain itu tadi. Ada dikatakan rukhsah ini begini, ini tidak apa-apa, tidak membatalkan sholat, walaupun sebagian kainnya mengenai tubuh istrinya yang sedang haid itu tadi. Loh, kalau misalnya bukan kain tapi tubuhnya sendiri, ya asal tidak kena darah haidnya juga nggak apa-apa. Kan pernah kan Aisyah suatu malam, pernah kita baca barangkali ya, Nabi itu Aisyah itu kehilangan Nabi waktu malam hari, tidur di sampingnya gitu kan, tangi-tangi seneng gitu. Malam hari kan gelap, tidak ada lampu waktu itu. Aisyah nyari-nyari Nabi yang di gerak-gerak itu kecekel sikilnya Nabi itu, kakinya Nabi sedang dalam keadaan sujud, kakinya memancat gitu kan, bahkan disebutkan kakinya itu nempel gitu kanan dan kiri itu jadi satu gini, terus kecekel kaki telapak kakinya Nabi dipegang oleh Aisyah. Lah wong ya jenenge wong anu kan apa namanya golek kan ketekel di situ. Lah gitu itu tidak membatalkan sholat ya, walaupun sedang haid barangkali ya, itu tidak membatalkan karena tidak kena darah haidnya. Maka keterangannya sholat mengenakan atau beralaskan kain yang sebagian darinya mengenai tubuh wanita haid itu tidak mengapa, sah sholatnya, tidak jadi batal karena itu. Yang dilarang bagi suami untuk dilakukan terhadap istrinya yang sedang haid hanyalah bersetubuh, berjima saja. Adapun lainnya diperkenankan, termasuk berjumbu, bermesraan, dan sejenisnya. Boleh. Nah, kalau kita dapatkan dulu kan, Nabi kalau istrinya sedang haid melakukan kulasai ilan nikah, gitu bunyinya kan ya. Apa yang dilakukan Nabi ketika istrinya sedang haid? Melakukan segalanya kecuali nikah. Nikah maksudnya jima itu tadi. Itu yang tidak. Maka mereka biasa menutupkan sesuatu kain atau apa di daerah dekat kemaluannya situ untuk menunjukkan bahwa beliau sedang haid, sehingga Nabi tahu itu loh sedang haid, maka tidak jima gitu ya. Itu keadaannya seperti itu. Maka yang lainnya lagi yang pokok di akhir ini ya, Islam mengajarkan untuk bersikap benar dalam segala tindakan, tidak terlalu memberatkan orang, tetapi juga tidak menjadikan orang menganggap enteng. Wes kok haid ya apa-apa, terus tetap jima lah itu dosa, nggak boleh gitu loh ya. Tapi karena haid disingkirkan, ya tidak begitu juga gitu. Jadi antara ini dan itu gitu loh ya, tidak terlalu ke sana, tidak terlalu ekstrim memperlakukan, tapi juga tidak terlalu enteng sehingga terlanggar yang harusnya dijaga, tidak boleh dilanggar itu terlanggar gitu. Ini dalam segala hal loh gitu ya. Bukan dalam hal ini saja kan. Sholat misalnya gitu, sholat sing sunah ya tetap dikatakan sunah, aja diwajib-wajib nih, orang wajib kok gitu loh. Tapi kalau yang wajib ya ditunaikan, jangan kemudian dikatakan sunah, salah juga gitu. Itu yang sunah di pon-ponke ngantek kaya wajib, kemudian orang dipaksa kudu lakoni gini, orang dilakoni ketaki gitu loh, jangan gitulah. Kecuali kalau memang pendidikan membiasakan anak-anak didik itu mengerjakan yang sunnah, boleh saja dipaksa melakoni sunnah, boleh saja kalau itu namanya pendidikan. Tapi kalau secara umum ya kita bedakan, iki haram apa sekedar makruh atau sekedar mubah gitu ya. Nah, kalau itu memang haram ya kita cegah, jangan dilakoni. Nek tidak sampai ke tingkat haram, memang tidak begitu disukai, makruh itu tadi, ya kita mencegah tapi tidak sebagaimana kalau itu haram. Bukan gitu tuh ya. Riba misalnya, riba ini haram, ora kena, cegah. Nek utang tanpa riba itu tuh halal, mubah,
maka ya tidak diharamkan. Ojo utang itu dosa ya tidak, memang tidak dosa kok. Cuma ada ke risikonya kan gitu. Risikonya wong nek utang itu kata Nabi loh nggih. Soalnya Bukhari kan ada tuh. Orang itu kalau utang nanti kalau ngomong cenderung bohong, borok. Nanti kalau janji cenderung ingkar. Itu gawane wong diutang itu gitu. Gitu nggih. Nabi ngendika gitu karena Nabi tahu karena diberitahu oleh Allah. Sifat manusia itu gitu. Ya. Karena gitu kita disuruh minta perlindungan dari mahram. Mahram itu utang. Tapi tidak haram. Kayak cerai, tolak itu. Abghadul halal kan ada hadisnya kan. Yang paling dibenci oleh Allah tapi barang yang halal. Barang halal yang dibenci oleh Allah itu tolak. Tolak itu tidak haram, boleh gitu. Cuma paling dibenci oleh Allah artinya yang iso itu dihindari, yang iso. Tapi kalau ternyata solusinya memang harus diceraikan. Sekarang ya, saya sering memberikan ilustrasi. Kadang-kadang orang itu mengatakan, iki nek pegatan, nek wong nikah kok pegatan, ini mesti elek, salah sijine elek atau loro-lorone elek. Kalau itu dikatakan oleh orang begitu, kita jawab saja dengan kisahnya Zainab sama Zaid yang ada dalam Al-Quran itu, surat Al-Ahzab 36 atau 37 itu, atau surat yang 33, 36, 37 atau 3, saya lupa 36 atau 37 pokoknya di situ ya. Zainab nikah dengan Zaid, lalu singkat kata dalam perjalanannya kemudian cerai. Zaid menceraikan Zainab. Kalau kita benarkan omongan orang bahwa nek wong pegatan ki mesti salah sijine elek atau loro-lorone elek. Lah sekarang Zaid bin Harisah itu mati syahid. Mati syahid di medan perang apa niku jenenge? Napa? Mu'tah, perang Mu'tah itu. Mati syahid, jadi panglima mati. Terus berarti kan orang baik itu Zaid itu, wong mati syahid. Yang kedua Zainab cerai dengan Zaid, diperistri Nabi, jadi istrinya Nabi. Padahal istri Nabi itu istri Nabi di dunia, istri Nabi di akhirat. Ibu swarga juga tuh berarti. Loh, apa kabeh loh itu? Zaid itu orang baik, Zainab juga orang baik, tapi cerai gitu loh. Jadi kita perlu mengubah ya pola berpikirnya itu. Jangan dihukumi nek wong pegatan mesti elek kabeh atau salah elek. Tidak. Orang bertakwa sama orang bertakwa itu bisa jadi bercerai kok. Artinya bukan karena ini tidak ada takwa, ini takwa ini juga takwa, cuman ragadok gitu loh. Memang ragadok. Ini tidak bisa berhubungan sebagai suami istri, gitu. Bisa berhubungan sebagai teman bisa, tapi kalau sebagai suami istri tidak bisa, tidak gadok gitu loh. Nah, gitu ya, sehingga ini istilahnya kita juga menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya itu tetap halal, ya oleh. Jangan dikatakan haram atau kemudian buruk, ya tidak. Bahwa ada orang yang bercerai karena satunya berbuat salah, satunya berbuat maksiat memang ada, tapi tidak selalu begitu. Tidak selalu begitu. Bisa jadi dua-duanya itu juga baik, hanya karena nggak cocok saja sehingga jadi bercerai gitu. Nggak cocok memang. Nah, istilahnya ngomong sekarang bilang chemistry, gitu. Chemistry nggak cocok gitu ya. Ini Pak Tri lebih tahu tentang kimia barangkali ya. Karena kimia ini apa nih unsurnya beda ya ini. Apa bagaimana yang jelas begitu. Baik, kembali sini tadi. Jadi dengan ini kita dapat ambil kesimpulan ya bahwa prinsipnya kalau dengan istri yang sedang haid tadi itu apapun boleh dilakukan ilan nikah, kecuali jima saja yang tidak boleh, yang lainnya boleh dikerjakan, boleh dilakukan. Selesai? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum alhamdulillahirabbil alamin. Silakan kalau